Hai kawan Puan, terima kasih masih bergabung dengan kami di Her Story. Bu Dewi Kanti, tadi sebelumnya kita membahas mengenai diskriminasi bentuk-bentuknya. Tadi sebelumnya Ibu membahas mengenai legalitasnya ya Bu ya. Bolehkah, masih tadi kan Ibu belum selesai menjelaskan, bisa dijelaskan lagi Bu, silahkan. Baik, pada prinsipnya mungkin sebagai penjelasan penutup ya, bahwa tantangan yang dihadapi oleh perempuan adat, penganut agama leluhur dan penganut kepercayaan itu adalah bagaimana setiap ruang hidup dan kebudayaan yang mereka pertahankan itu belum dipenuhi secara utuh oleh negara, begitu ya. Bagaimana negara masih memandang bahwa proses pengadministrasian itu sebetulnya rentan untuk menjadi pintu masuk diskriminasi bagi masyarakat adat dan penganut agama leluhur, gitu ya. Jadi ke depan saya kira Komnas Perempuan itu akan terus mengawal bagaimana pemenuhan hak-hak konstitusi para perempuan adat dan penganut agama leluhur serta penghayat kepercayaan itu sebetulnya adalah hutang peradaban bangsa ini yang harus segera dilunasi, gitu ya. Bagaimana Komnas Perempuan ini harus memberikan dorongan rekomendasi kebijakan atas beberapa hasil kajian pemantauannya, bahwa negara ini harus segera hadir untuk melakukan pemenuhan hak-hak negara, dan juga bagaimana sebetulnya regulasi-regulasi dalam pembangunan, ya, dalam kebijakan pembangunan itu harus melibatkan masyarakat adat yang akan terdampak begitu terhadap kebijakan pembangunan itu. Jadi kita sudah cukup banyak melihat kondisi bagaimana pencerabutan hak spiritual, hak ekonomi, hak kebudayaan masyarakat adat, dan di dalamnya ada perempuan yang bertahan, berjibaku untuk mempertahankan keluarga, gitu ya, anak, dan lingkungannya. Disinilah perempuan berperan untuk bagaimana sebetulnya keberlangsungan lingkungan yang baik itu juga akan terpulihkan ketika negara hadir untuk berpihak terhadap kepentingan para perempuan adat, penganut agama leluhur, dan pelaksana ritual adat. Baik Ibu, lalu apa yang sudah dilakukan Komnas Perempuan dalam isu perempuan adat dan penghayat ini? Silahkan. Komnas Perempuan secara aktif mendampingi kasus-kasus yang dialami perempuan adat dan penganut agama leluhur, setidaknya memprioritaskan pada perempuan adat yang terdampak dari terhadap konflik lingkungan, ya. Sejak 2007, Komnas Perempuan juga sudah melakukan pendampingan di beberapa komunitas adat, misalnya komunitas adat Seko, komunitas masalah Kendeng, ya, perempuan Kendeng, kemudian yang berjibaku dengan proyek semen, gitu ya. Kemudian di kasus penganut agama leluhur dan penghayat kepercayaan, Komnas Perempuan juga ikut serta dalam uji materi Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang di situ sebetulnya sebagai pintu masuk diskriminasi, gitu ya, bagi penghayat kepercayaan dan penganut agama leluhur yang menyatakan bahwa ada agama yang diakui atau tidak diakui. Perjalanan pendampingan Komnas Perempuan memang terus berjalan, dan sampai saat ini Komnas Perempuan tetap concern dan ingin terus mengingatkan negara bahwa telah terjadi stigmatisasi, diskriminasi dari negara terhadap perempuan dari segala sisi ruang hidup dan kebudayaan masyarakat. Dan di sanalah kita sebagai lembaga HAM perempuan
patut mengawal untuk mewujudkan hak konstitusi perempuan, adat, dan penghayat kepercayaan. Baik, Ibu Dewi, terima kasih. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih Ibu Dewi telah bersedia menjadi narasumber pada episode kali ini. Kesimpulan pada episode kali ini adalah perjuangan perempuan pelaksana ritual adat, penganut agama leluhur, dan penghayat kepercayaan akan dirasakan masih cukup panjang. Bukan karena konstitusi tidak menjamin keberadaannya, namun karena masih tumpang tindihnya kebijakan negara di bawah konstitusi yang dipengaruhi cara pandang aparatur negara yang kurang memahami hak asasi manusia perempuan adat, dan mengimplementasikan amanat konstitusi itu sendiri. Terima kasih kawan Puan telah menonton episode kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau misalkan belum nonton episode sebelumnya, bisa ditonton ya. Saya Benda pamit undur diri. Puan bersuara, Puan berdaya.